Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian ada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan rajin beribadah. Materi kita kali ini adalah melanjutkan tentang besaran dan pengukuran. Ibu akan selalu mengingatkan tentang kompetensi dasar yang harus kita miliki adalah sebagai berikut. Pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Kedua adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, kemudian responsif, proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang secara spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Keempat adalah mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kini kita melanjutkan materi lanjutan, yaitu besaran dan satuan. Besaran berdasarkan standar internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Pada besaran pokok terdapat 7 macam besaran, yaitu panjang yang satuannya itu lambang besaran pokoknya itu adalah L kecil dan satuannya adalah meter, lambang satuannya M. Kemudian ada massa, lambang besaran pokoknya adalah M kecil, satuannya adalah kilogram, lambang satuannya adalah kg. Kemudian ada waktu yang lambang besaran pokoknya adalah T dan satuannya adalah sekon atau lambang satuannya S kecil. Ada kuat arus listrik yang lambang satuannya itu adalah I kecil, kemudian satuannya adalah ampere, kemudian lambang satuannya A besar. Suhu, lambang besaran pokoknya itu T besar, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Intensitas cahaya, lambang satuannya adalah lambang besaran pokoknya adalah I besar dan satuannya adalah kandela, lambang satuannya adalah CD. Jumlah zat itu adalah lambang besaran pokoknya adalah N dan satuannya adalah mol. Ya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, artinya diturunkan dari beberapa besaran pokok. Kemudian untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, kemudian dan sebagainya. Konsep dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari beberapa besaran-besaran pokok. Manfaat penulisan dengan konsep dimensi yang pertama adalah untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya, gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk menentukan atau menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Tabel tentang besaran turunan ya, itu ada besaran turunannya, ada satuan, ada dimensinya. Biasanya ibu suka menuliskan ada rumusnya. Contoh misalnya luas. Luas itu bisa A, lambangnya bisa L. Kalau A itu berarti luas penampang, kalau L itu luas saja. Dan luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Maka satuan panjang adalah meter, satuannya lebar adalah meter, maka luas dimensinya itu adalah L kali L, L pangkat 2. Kemudian contoh lagi volume. Ya, volume itu lambangnya V kecil, volume rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, kemudian satuannya itu meter kali meter kali meter, maka dimensinya adalah L kali L kali L, L pangkat 3. Jadi volume itu dimensinya L pangkat 3. Dan seterusnya. Anak-anak bisa lihat besaran turunan yang ibu berikan. Ya. Kemudian di situ nanti kalian bisa mengerjakan dengan LKPD. Dan seperti biasa, ibu akan pandu kalian sampai mengerti, sampai memahami tentang besaran dan satuan. Sampai di sini dulu anak-anak, semoga kalian bisa memahami dan apa yang akan kita pelajari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak dalam lingkungan masyarakat. Ya, kemudian LKPD-nya dikerjakan. Kalau ada kesulitan, seperti biasa kalian bisa menanyakan pada ibu, diskusikan dengan teman, kita saling berinteraksi, bergotong royong, jujur, untuk bertoleransi. Ya, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita dapatkan ilmu pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.